Kembali lagi ke cerita kakek tebus 98. Selang beberapa menit kemudian, bunyi klakson sebanyak 3 kali terdengar bersautan di antara 7 motor ojek saat melewati perempatan itu. Rasanya sangat dingin dan angker, ditambah dengan hujan yang tiba-tiba saja turun. Padahal sedang musim kemarau. Nggak tahu kenapa saat melewati pohon besar itu, hujan turun cukup deras. Rasanya nggak masuk akal aja, karena sedari tadi cuaca cukup cerah. Pohon beringin besar itu tampak biasa saja. Nggak ada kain putih yang melingkari batang pohon itu. Namun seperti ada energi besar yang menyelubunginya. Mungkin sudah berusia ratusan tahun, jadi kesannya sepuh banget. Hujan turun cukup lebat. Tukang ojek itu tetap berjalan perlahan menerabas jalanan yang mulai tergenang air. Karena hari semakin beranjak petang, desa Ngerombo pun sudah mulai tampak terlihat. Jadi mereka memutuskan untuk tidak berteduh. Sesampainya di desa, Denny dan kawan-kawan langsung menuju ke rumah Pak Dukuh. Disambut hangat oleh beberapa warga desa di sana. Tukang ojek yang mengantar mereka memilih menginap karena bila memutuskan untuk pulang akan sangat beresiko. Jalanan yang gelap hanya mengandalkan lampu motor tetap beresiko, apalagi jalan cukup licin setelah hujan sore tadi. Dan mereka juga tidak mau mengambil resiko dengan gangguan mistis yang bisa saja muncul. Sembari melepas penat, Denny dan kawan-kawan jagongan di pendopo rumah Pak Dukuh yang lumayan luas. Kopi panas dan hidangan ubi rebus menemani istirahat mereka. Di sela-sela obrolan, Denny bertanya pada salah satu tukang ojek, "Pak, pohon besar di perempatan tadi ada penunggunya ya?" Awalnya Pak Ojek tidak mau membahas, mungkin takut untuk membicarakan hal itu saat malam. "Ah, ndak apa-apa kok mas, cuma kulon nuwun saja," jawabnya setengah menutupi tidak mau membeberkan. "Oh iya, memang biasanya pohon besar ada pak yang nunggu," tegas Denny seolah ia tahu siapa penunggu di sana. "Iya mas, cuma saya kurang tahu seperti apa wujudnya. Hanya dengar dari orang-orang yang pernah melihatnya," jawabnya yang tanpa sadar mengiyakan. "Kira-kira seperti apa pak penampakannya?" tanya Denny yang semakin penasaran. "Apa ya mas? Itu loh seperti sosok panglima, badannya tinggi besar, tingginya kurang lebih 2 meteran. Kata orang yang pernah lihat seperti itu," terang tukang ojek itu. Mereka terlibat obrolan seru tentang penunggu pohon besar itu, tentang mitos-mitos yang ada di sana, juga peristiwa-peristiwa tragis yang pernah terjadi di daerah itu. Kemunculan sosok panglima setinggi 2 meter sudah jadi rahasia umum di desa itu. Warga mempercayai sosok itu adalah penunggu pohon beringin besar itu. Tak hanya sosok panglima, seekor harimau putih dan sosok kakek berjubah putih juga sering muncul di saat-saat tertentu. Dulu pernah ada peristiwa tragis di jalan itu. Sepasang muda-mudi jatuh ke dasar jurang saat melintasi pohon beringin tua itu. Motor yang mereka kendarai tiba-tiba oleng dan sulit dikendalikan dan terjun bebas ke jurang di sisi sebelah kanan jalan. Mereka tewas ketika itu juga. Berdasarkan cerita tukang ojek, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka tidak sopan saat melintasi pohon beringin tua itu. Lebih baik uluk salam terlebih dahulu saat melewati atau singgah ke tempat-tempat yang dirasa wingit. Setelah kejadian itu,
Banyak warga yang selalu datang ke sana sekedar memberikan sajen saat malam-malam tertentu. Namun ada pula yang melakukan ritual guna mencari pesugihan. Lebih baik untuk hal ini jangan ditiru ya. Sosok Panglima itu hanya diam berdiri di samping pohon beringin itu. Beliau tidak mengganggu, sikapnya selalu siaga, seolah sedang menjaga sebuah istana megah. Sorot matanya tajam, menyapu ke segala arah, memastikan situasinya aman atau tidak. Mungkin jika dilihat secara tak kasat mata, pohon beringin itu seperti pintu gerbang untuk memasuki portal dimensi alam lain. Alam di mana makhluk-makhluk gaib bersemayam. Hanya saja mereka ada di bawah kekuasaan seorang raja. Banyak sosok-sosok gaib yang terkesan sepuh. Usianya mungkin sudah mencapai ribuan tahun. Denny sudah mewanti-wanti teman-temannya untuk bersikap sopan saat ada di daerah orang, terutama temannya yang bernama Sunu. Seringnya Sunu berkata kasar dan suka mengumpat gak jelas. Bisa-bisa malah jadi masalah. Apalagi baru pertama kali ia tinggal di desa pelosok yang sulit air, jauh dari kota. Bisa stres juga itu anak. Keesokan harinya, mulailah para mahasiswa itu melakukan kunjungan ke rumah para warga. Hanya beberapa rumah saja yang sudah memiliki MCK yang memadai. Selebihnya banyak yang mengandalkan air sungai untuk mandi. Padahal bila dilihat dari tekstur tanah di sana cenderung liat dan berwarna kemerahan. Air sungai pun tampak keruh, ditambah dengan musim kemarau dan air di dasar sungai jelas terlihat keruhnya. Saat berkunjung ke rumah warga, Denny dan kawan-kawan sempatkan singgah di sebuah warung untuk makan siang. Warung lotek yang letaknya di ujung jalan. "Bu, lotek ya?" Denny memesan lotek sembari duduk bersandar di sebuah kursi kayu. Sunu tampak bersandar, sebatang rokok siap disulutnya. Tapi belum sempat ia menyulut api, matanya tertuju pada satu sosok di balik pohon besar di perempatan jalan yang mereka lalui kemarin. Sosok wanita cantik berpakaian kebaya kuning, rambutnya tersanggul rapi mirip putri keraton, seolah tersenyum manis, lekat menatap Sunu dari kejauhan. Sosok itu seolah makin menghipnotisnya. Sunu yang sedang terbuai tanpa sadar berjalan ngeloyor dengan tatapan kosong. Sunu, oi mau kemana?" panggil Vikram sembari berjalan mengikutinya. Takut ada kendaraan yang lewat, karena Sunu berjalan seperti orang ngelindur. "Wayai itu mas," ucap ibu penjual lotek, seraya langkahkan kaki menuju ke dalam rumahnya, bergegas memanggil suaminya. "Pak, kae lho, mas masih ditulungi." "Lah ini ngopo bu?" "Lah ada apa bu?" Pak Cipto yang sedang duduk santai sembari merokok beranjak keluar dengan tergesa. Di seberang jalan beliau melihat Sunu seperti linglung. Di bawah pohon beringin itu, Vikram sedang berusaha menyadarkan Sunu, namun Sunu semakin bertingkah aneh. Benar saja tebakanku, Sunu, bikin susah aja, gerutu Denny dengan kesal. "Gimana nggak kesal? Paling susah ngomongin tuh anak, baru 1 hari belum apa-apa udah gitu." Pak Cipto membawa segelas air dan menyodorkan pada Vikram. "Diminumin ini mas temennya, sekali tegukan ya." Setelah meminum air itu, Sunu langsung sadar dari linglungnya. "Kok aku di sini, Vik? Bukannya aku tadi di warung ya?" Sunu tampak keheranan melihat situasi itu. "Sudah mas, mending makan dulu saja. Mungkin sampean kecapean," bujuk Pak Cipto agar bergegas pergi dari tempat itu.
Christine, Dewi, dan Ahmad baru saja balik dari rumah Pak Dukuh. Mereka menyusul Denny, Vikram, dan Suno ke warung lotek sekalian makan siang di sana. "Gimana Den kunjungannya tadi?" tanya Ahmad. "Udah beres," jawabnya sambil mengacungkan jempol dengan mimik sumringah. Tapi ada yang belum selesai berkata, Vikram menepuk pundak Denny, isyarat untuk mengurungkan pembicaraannya. "Hus, ceritanya nanti aja Den," ujar Vikram sambil melirik Sunu yang sedang makan. Setelah selesai makan, mereka memutuskan untuk pulang ke rumah kos yang disediakan oleh Pak Dukuh selama mereka KKN di desa itu. Midhangetno tetunganing ibu